Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian teristimewa yang saya muliakan dan saya cintai, Ibu Hajah Dr. Nuriyah Ananda Lisa, Ananda Yeni, Ananda Anita, dan Ananda Inayah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini hadir ikut memperingati haul ke-10 pemimpin kita, kecintaan kita, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Saya diminta untuk tausiah. Saya teringat sabda Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kafa bil mauti wa'izan. Cukup kematian sebagai nasihat. Jadi tidak perlu nasihatnya Gusmus segala macam. Kematian itu sudah cukup untuk menjadi nasihat. Kalau orang dinasihati oleh kematian kok enggak mendo ya bahasa Indonesianya. Enggak mempan, ya berapa puluh mubalek ya enggak akan mempan. Gus Dur itu orang yang sakti dan dibuktikan oleh orang banyak kesaktiannya itu. Stroke berapa kali, Yen? 3 kali stroke. Masih lari-lari Amerika Tulungagung. Karu-karuan. Seminggu sebelum wafat masih ke rumah saya. Tiba-tiba ceritanya itu mestinya habis di tempat saya terus balik lagi ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba setelah 3 jam ngobrol dengan saya, tiba-tiba bilang saya harus ke Jombang, ditimbali Simbah. Saya kaget, Ibu Nuriyah juga kaget, tidak termasuk dalam jadwal ini. Langsung ke Jombang itu. Ceritanya selanjutnya Anda sekalian sudah baca. Jadi kalau Gus Dur yang sakti saja wafat, apalagi kita yang tidak begitu sakti. Banyak orang-orang besar, orang-orang hebat, pejabat-pejabat mati, ada yang bilang alhamdulillah ada. Ada orang mati, padahal orang besar, tapi orang alhamdulillah. Karena dia selama hidupnya menjadi beban. Jadi ketika mati, beban dirasa hilang, alhamdulillah. Ada orang yang mati diperingati oleh keluarganya sampai 1000 hari, habis itu sudah. Ada yang mati seperti ayam kepelindes kol saja itu. Orang geger sebentar lalu sudah lupa. Ini Gus Dur dikoli, diperingati sampai 10 kali ini. Dan ini akan terus berlangsung kalau naga-naganya ini. Didoakan setiap tahun, tidak hanya di Ciganjur, tidak aja di Tebuireng, di mana-mana. Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Isa, Yesus itu diperingati hari lahirnya. Kanjeng Nabi Muhammad diperingati hari lahirnya, Muludan itu. Yesus diperingati hari lahirnya Natal itu. Jadi sampean kalau selamat Natal ya sama dengan selamat Muludan gitu aja. Jadi tidak usah ribut-ribut. Pentau untuk ribut perkara selam. Tapi kenapa Gus Dur, penerusnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diperingati hari lahirnya? Apa karena Yeni tidak tahu hari lahirnya Gus Dur?
Saya saja tahu. Kenapa Kanjeng Nabi pemimpin agung kita diperingati hari lahirnya, tapi Gus Dur penerusnya diperingati wafatnya? Karena Nabi Muhammad, Yesus segala macam itu maksum. Maksum itu artinya sudah mulai sudah tidak pernah berdosa lagi. Tapi kalau kiai itu ditunggu sampai tutup buku. Karena survei membuktikan banyak orang-orang yang semula itu baik tiba-tiba menjadi buruk. Sudah kiai, sudah hampir wali, tiba-tiba ganti profesi. Jadi jurkam. Jadi tim sukses. Jadi kalau kiai-kiai penerus Nabi ditunggu sampai tutup. Kalau ternyata istiqomah, konsisten apa yang dilakukan sampai wafat, baru umat masyarakat memperingati. Kalau tidak, sampai mau memperingati Kiai Mustafa Bisi, tiba-tiba di tengah jalan saya jadi tim sukses suatu partai yang nggak menang, sampai nggak jadi ngeholin. Ini tunggu sampai akhir. Nah, Gus Dur ini konsisten di dalam apa? Di dalam menjadi manusia. Sampai catat ini. Semua orang mengatakan Gus Dur ini, Gus Dur ini, Gus Dur ini. Saya mengatakan, saya orang yang paling dekat dengan Gus Dur sejak di Mesir sampai beliau gonta-ganti apa? Kontrakan itu. Dulu saya kalau ke Jakarta mesti jujuknya ke Gus Dur. Seneng saya karena omahnya mesti baru terus. Karena ngontrak anyar di Cilandak ngalih di mana lagi gitu. Saya tidurnya tempat tidurnya anak-anak ini. Jadi Gus Dur itu orang yang tidak tahu. Gus Dur itu ngaji itu jelajah pondok. Pondok di Jombang semua pernah dipang. Pondok Tambak Beras yang usul fikih, pondok Denanya orang fikih, pondok Sarang yang nahu sorop, pondok Rapiak yang lughat, pondok sampai pondok Tegalrejo yang apa itu tasawuf. Mulai nahu sorop sampai tasawuf dipelajari, ngaji semua. Sehingga sampai ke tataran jadi manusia. Jadi sampai kalau ngaji sudah sampai tingkat atas, sampai jadi manusia. Kalau belum itu kadang-kadang masih bau buaya. Awas hati-hati itu buaya darat itu kan. Masih buaya, masih ular, masih macam-macam. Gus Dur itu, orang bilang katanya Gus Dur itu drop out dari Al-Azhar. Itu tidak benar. Jadi itu direvisi itu kalau yang nulis-nulis begitu. Wong dia itu bareng sama saya kok. Dia bangsa kuliah barang itu kecil, gitu aja kok repot. Jadi dia sudah datang duluan, tapi tidak daftar, tidak kuliah, tidak apa. Baru ketika saya datang dan daftar kuliah, dia tanya, sampai di mana? Saya ini di yang baru dibuka ini. Saya memang memilih fakultas yang baru dibuka karena ujiannya masih agak lama, 4 bulan. Kalau yang biasa itu kuliah syariah segala macam langsung ujian. Jadi saya yang baru ini Gus, ya udah aku ikut. Enggak mikir nggak apa, aku ikut. Ikut daftar. Begitu daftar, lihat mata pelajarannya. Loh, ini kan sudah kita pelajari waktu di pesantren semua ini. Nahwu, sorob, balaghah, mantek, ini kan sudah semua. Lah memang saya milih yang begitu. Saya kan tidak pernah sekolah, saya tahunya cuma pondok pesantren. Saya supaya akrab ya pilih yang madahnya itu saja, mata pelajarannya itu. Wah ini kan habis-habisin umur ini. Langsung kirim apa namanya daftar ke Fakultas Sastra di Baghdad. Jadi dia tidak pernah kuliah, memang bukan drop out. Di Azhar tidak kuliah.
Begitu apa namanya, sampai lihat nggak kelihatan. Seperti sekarang kan di Jakarta ini kan kelihatan, wah ini kiai ini ustadz ini ustadz sungguhan apa enggak ya? Enggak jelas. Pokoknya ketok loh, agamawan itu ketok. Serbane gedian. Gus Dur ya. Kami batik nun saya Mbak Nur kami batik cekak segini nih. Kadang-kadang orang minggu gak salin. Itu datang seminar itu gandul begitu. Sampai kawannya dan orang yang paling dihormati dia oleh Gus Dur dan menghormati Gus Dur, orang yang sangat ingin Gus Dur menjadi pemimpin Indonesia, Allah yarham Dr. Fahmi Saifuddin, itu sampai mengupayakan Gus Dur masuk MPR. Dr. Fahmi dulu itu dekat sama siapa namanya? Siapa Pak Akbar itu yang wakil presiden dulu itu, Pak. Ada Aspaldo Rustan segala macam itu. Akhirnya diupayakan, maunya diupayakan supaya Gus Dur jadi anggota MPR. Gus Dur jawabnya, tanya Gus Mus dulu. Kalau Gus Mus setuju, saya mau. Kalau enggak. Tanya saya Dr. Fahmi, Gus, ini saya mau usahakan Gus Dur masuk MPR. Tidak setuju, tidak setuju. Saya langsung gitu aja, enggak. Nah, ini rusak nanti Gus Dur ini. Udah baik-baik ke situ malah rusak. Gus Dur tidak bisa mempengaruhi orang-orang itu, nggak bisa. Malah yang pasti itu Gus Dur nanti malah dipengaruhi oleh mereka. Apa kata Dr. Fahmi? Nah itu yang kita inginkan, yaitu supaya Gus Dur terpengaruh mereka. Saya kan bingung saya. Musuh dokter ini bingung aku genemane. Lu bagaimana maksud sampean bagaimana? Lu sampean sendiri kan kita pernah ikut seminar di Sinar Kasih di mana-mana itu. Gelantungan gitu itu, sandalnya japit. Pambine buate kena wis tambalan gak karuan kene. Padahal dia ditunggu-tunggu di dalam seminar itu. Nah kita kan maunya enggak begitu. Maunya kita jadi pemimpin. Jadi kalau nanti dia di MPR, sebentar saja. Nanti dia sudah akan bisa pakai sepatu. Bisa pakai desi. Bisa pakai jas. Ternyata tujuannya itu toh. Dan memang berhasil. Jadi presiden mesti iso sepatunan. Ini betul. Dan sampai saya itu kadang-kadang lupa kalau Gus Dur itu sudah jajah pondok kemana-mana itu. Ketika dia diminta oleh Mbah Lim di Klaten untuk ngimami subuh, saya itu sempat was-was sih. Iki sekunut apa ora? Nah dia sudah jadi ketua dikaji segala macam. Bareng beliau kunutnya panjang sekali. Ya Allah, nah dia ini mutakharijin dari sarang, dari tambak beras, dari Denanyar, dari Krapyak Jogja, dari Tegarejo. Dan pesantren-pesantren itu tidak seperti orang yang ngaji di Al-Mukarram Kiai Google itu. Antara dua, santri diminta untuk apakah dia setelah ngalim mengajarkan ilmunya atau mengamalkan. Tapi yang terbanyak adalah mengamalkan ilmunya. Jadi orang disebut orang alim bukan hanya orang yang ngerti ilmu, bukan orang yang pandai, tetapi yang ngamalkan. Dalam ilmu agama, seperti yang saya pahami, puncak daripada orang alim itu kalau dia sudah menjadi manusia. Manusia seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, manusia yang mengerti manusia, manusia yang memanusiakan manusia. Sekarang banyak sekali pemimpin itu
yang tampaknya seperti manusia, tapi nggak ngerti manusia. Kalau tidak seperti dia, dianggap tidak manusia. Jadi ukurannya manusia itu dia. Tidak ngerti. Mentang-mentang dia ahli wiridan, ada orang datang minta ijazah. Saya kok sumpek dada saya, mbok saya dikasih wiridan. Ya ini baik, ini dibaca habis sembahyang ya. Ayat kursi ini dibaca habis sholat 35.000 kali ya. Ini meskipun diundang kiai, dia nggak ngerti manusia. Karena ukuran manusia dirinya sendiri. Sekarang banyak orang ukurannya dirinya sendiri dan memanusiakan manusia. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngerti manusia. Ini ada yang TK, bahkan ini PAUD, ini SD, ini SMP, ini SMA, ini perguruan tinggi. Gus Dur juga begitu. Tidak semua orang diomongi Gus Dur sama. Enggak seperti, enggak usah nyontohkan orang sini. Jaga. Itu orang TK ditausiai kayak mahasiswa, dikuliahi mahasiswa, kopior sirai, ambiar bahasanya Inayah ini. Ani Nabi tahu. Makanya orang yang ngaji hadis, sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melihat banyak sekali hadis-hadis yang berbeda-beda sesuai dengan mukhatabnya. Tidak sama. Ada yang ausini ya Rasulullah, qala la taqdzib. Ausini ya Rasulullah, la taqdzib, dan terus-terusnya. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri mengajarkan khadibin nas ala qadri uqulihim. Tadi saya baca muqaddimah, tadi saya pakai alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Saya iktibas surat Tabarak. Jadi Tuhan menciptakan hidup dan mati ini untuk menguji kita. Ayyuna ahsanu amala. Siapa yang paling bagus? Bukan ayyuna aksaru amala. Bukan siapa di antara kita yang paling banyak, tapi siapa yang paling baik. Untuk menjadi baik, kita harus menggunakan akal budi kita. Untuk menjadi baik, kita menggunakan akal budi kita. Sehingga sampean bisa lihatlah, sampean jangan lihat tampilannya saja, citranya kok gagah, kok galak, kok hebat. Tapi lihatlah dari sisi kemanusiaannya. Niki manusia ta ora? Sebab orang yang paling dimuliakan, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah adalah manusia. Balaqad karramna bani Adam. Saya di Jakarta jadi dalil terus nih. Biasanya kalau di daerah-daerah saya tidak pernah dalil. Daripada ditanya nanti dalilnya apa. Di sini kan dalil hadis ya kudu sahih. Sahih apa dhaif gitu. Koyok yo. Ini kita perlukan orang-orang yang menjadi manusia, yang ngerti manusia, yang memanusiakan manusia itu sebagai rasa syukur kita diciptakan Tuhan menjadi manusia. Kita kadang-kadang itu lupa bersyukur. Saya pidatokan di desa-desa. Saya ajak orang-orang untuk mensyukuri anugerah Allah yang paling besar yang kita lupa mensyukurinya. Karena memang bersyukur itu memerlukan kesadaran mendapatkan anugerah. Kalau kita tidak sadar bahwa kita mendapat anugerah, maka kita tidak akan bersyukur. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia. Ini suatu anugerah yang luar biasa. Kita tidak dijadikan batu, tidak dijadikan tumbuh-tumbuhan, tidak dijadikan binatang, tapi dijadikan manusia. Manusia yang diberi akal pikiran dan akal budi. Mensyukurinya adalah menggunakan itu. Makanya
Gus Dur itu semuanya menjadi kecil karena dia dekat dengan yang menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang besar. Karena itu ungkapan gitu aja kok repot. Itu sebetulnya menunjukkan bahwa Gus Dur itu yang besar. Ini yang besar hanya Allah, kemudian Indonesia, kemudian bangsa Indonesia, umat. Maka tidak heran kalau umat setiap saat mendoakan Gus Dur, mendoakan Gus Dur. Gus Dur adalah tokoh manusia yang ngerti manusia, yang memanusiakan manusia. Jadi, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gus Dur itu seperti sering tadi dikatakan juga, hampir saya tidak pernah jumpa orang yang suka menertawakan dirinya sendiri. Gus Dur paling sering, bahkan pernah suatu ketika karena dia mentertawakan dirinya sendiri, saya yang kena imbas buruknya. Pada waktu pameran lukisan saya sama almarhum Amang Rahman sama Dezawi Imran. Beliau waktu itu jadi presiden. Saya manfaatkanlah, saya punya kawan presiden. Saya manfaatkannya ya itu, untuk membuka pameran lukisan. Beliau datang. Pidatonya itu cuma singkat sekali. Sudah tahu orang tidak bisa ngelihat, disuruh buka pameran lukisan. Itu sampai ketawa. Waktu itu nggak banyak yang ketawa, Takut presiden loh. Itu Gus Dur. Jadi beliau selalu rendah hati, bukan rendah diri. Dia bahkan kalau sangat optimis, rendah hati itu karena beliau suka ngolok-ngolok dirinya sendiri. Dia di Kuba itu keplaur nelpon saya. Tahu Kuba ya? Itu yang Fidel Castro presidennya waktu itu. Nelpon saya. Ini di mana Gus? Di Kuba. Aku tadi habis pidato, wah dapat aplaus yang luar biasa. Tepuk tangan yang luar biasa. Mau sampein bicara apa? Tepuk tangannya kok sampai begitu? Loh ini kan semua kepala-kepala negara di dunia itu pidato semua. Semua karena pidato orang banyak dibatasi 5 menit. Lah untuk supaya bisa 5 menit itu dibikinlah seperti MTQ di kita itu. Di depan mimbar itu ada merah, hijau, kuning. Merah berhenti, kuning siap, hijau. Lah saya kan nggak lihat. Tapi kok pas 5 menit. Wah, mereka tepuk tangan semua. Tapi yang paling itu yang saya katakan, beliau ngolok-ngolok dirinya sendiri, tapi mengorbankan saya. Karena tentu orang-orang yang baca itu yang dimarahi saya. Dan dia ngarang-ngarang sendiri, saya yang jadi temuan orang. Dia cerita katanya ketika di Mesir dengan saya itu sukanya masak dengan saya. Dia bagian masak, saya bagian belajar katanya. Nah di Mesir itu jeroan dan kepala itu tidak dijual. Tidak makan orang sana, tidak makan jeroan, tidak makan kepala. Ya, situ dikelemprakkan itu saja. Gusmus kata dia. Gusmus itu kalau dia lihat begitu, ini aku beli ini. Untuk apa? Ini beli. Pokoknya saya belilah. Wah itu tidak dibeli aja mungkin dikasihkan. Murah sekali, karena nggak dimakan. Untuk apa kamu beli ginian? Untuk makanin anjing aku. Katanya. Untuk makanin anjing. Saya bilang gitu katanya Gus Dur. Jadi setiap hari kita masak itu jeruan terus. Ati rempelo. Setelah saya pindah ke Irak, Gus Mus gak pernah ke pasar lagi karena tidak ada partner masaknya lagi, sudah tidak ada.
Suatu ketika waktu di pasar ketemu penjual ayam itu. Loh, kamu kok enggak pernah ke sini lagi? Katanya Gus Dur, saya jawabnya, ini anjingnya sudah pindah ke Irak. Lah kan kacau itu. Asli ini Gus Dur. Saya enggak ikut-ikut ini. Jadi Gus Dur itu enggak ada yang besar. Enggak ada, semuanya kecil. Makanya santai sekali. Beliau pegangannya amal hayatud dunya illa laibun walahun. Dunia ini hanya main-main dan sendau gurau saja. Gus Dur santai. Enggak pertentangan kayak orang-orang santai sekali. Jadi sampean itu kalau beragama kok pertentangan, sampean harus hijrah. Hijrah, cari ustadz, cari kiai yang ngaji. Itu terang-terangan saja saya. Kalau sampean beragama kok membenci saudaramu sendiri sesama manusia, hijrah, pindah cari kiai, hijrah. Kalau sampai tetap di situ, sampai akan keplek-keplek nama malaikat. Ada? Jangan. Wa mal hayatud dunya illa lahwun walaibun. Walad darul akhirati khairun lilladzina taqau. Belakangnya apa tulisannya? Afala taqilun? Enggak punya akal kamu? Agama itu santai. Wong Tuhan itu sudah peso kita. Dapur kita itu Gusti Allah tahu. Aku memang di dapurmu kok kayak saru. Dapur kita udah ada. Potongan kita itu potongan. Ya Allah, ini kita ini sudah paling akhir, makhluk paling akhir kita ini. Kiamat sudah kemarin itu tahun 2012. Ini udah 20 kan sudah kelewat itu. Jadi sampai masih ngaji, sampai masih selawatan ini udah masih bagus sekali, bagus sekali. Mesti swarganya harusnya. Kalau pertentangan itulah apa? Orang-orang seperti kita ini, sampai bayangkan, umpama ditakdirkan Tuhan hidup zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Coba sampai pikir yang cerdas. Orang seperti kita ini, seandainya ditakdirkan Tuhan hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira kita ini ikut Kanjeng Nabi apa ikut Abu Jahal? Jawab dengan cerdas sambil cermin muka kita. Kira-kira kita itu pantas enggak? Meskipun yang hebatnya seperti Imam Masjid Istiqlal, kira-kira beliau sanggup duduk bersama dengan Sayyidina Ali misalnya? Lah kemarin di Jakarta itu ada gambarnya politisi-politisi konyol itu. Di sini ditulis Sayyidina Ali, sini ditulis Sayyidina Umar. La ilaha illallah. Goblok kok tikal-tikal begini. Itu nggak baca sejarah, nggak pakai akal belas. Jadi kiranya dia itu siapa? Sombongnya kok sampai segitu. Ya sing dipasang gambar ya menengai. Jauh. Saya sendiri pernah ngelamun itu. Wah, kalau saya ditakdirkan hidup zaman Rasulullah, enak sekali saya. Saya tidak usah baca Quran, tidak usah ngapalkan Quran, karena ada Quran berjalan. Saya tinggal lihat Kanjeng Nabi saja. Bagaimana Kanjeng Nabi bergaul dengan Allah, bagaimana bergaul dengan manusia, bagaimana bergaul dengan istri dan lain sebagainya. Tinggal lihat saja. Tapi akal sehat saya yang ngamuk di dalam hati. Alah, diapurmu. Ngelamun mau hidup zaman Rasulullah. Potongan kamu ini kalau ditakdirkan hidup zaman Rasulullah, nggak akan ikut Rasulullah kamu. Pasti ikut Abu Jahal kamu. Potong kamu, mesem ae ra iso kok. Mesem saja tidak bisa. Lihat saudaranya seperti macan melihat mangsanya. Wong khotbah
khotbah ngejani swarga kok petentengan. Itu saya nggak paham saya. Mengejak ke swarga kok mendelik. Ayo ke swarga, ayo swarga. Kalau enggak tak keblok ndasmu. Loh ini bagaimana ini? Ini Pak, ini orang Jakarta. Saya enggak. Kalian ketawa mesti tahu seperti itu. Itu sombong sekali. Menyalahkan sana, menyalahkan urusan yang kecil. Tanyakan kiai yang kecil ini. Ini kiai belum gede. Tapi kalau melihat itu, mereka prihatin sekali. Ini orang nggak ngaji, tapi dikiaikan. Yang kiai dibiarkan. Ini loh. Ini kalau tidak Menko apa namanya sulit saya kalau ngomong angkat itu saya agak sulit aku. Menko Polhukam. Sebetulnya beliau ini itu kena cobaan nih Gusti Allah. Oh dia kiai yuk. Waktu Gus Dur jadi presiden, pertama kali saya rombongan kiai yang dibolehkan masuk. Saya ke istana pertama kali. Habis itu tidak pernah lagi. Pertama semuanya mengucapkan selamat. Semuanya pakai sepatu, saya sandalan sendiri. Itu ada yang jaga pakai sandal, Pak. Ya, presidenmu dulu ya sandalan gini. Semua mengatakan selamat, termasuk Kiai Sahal Mahmud. Selamat, selamat presiden. Saya bilang, saya bela sungkawa. Saya sendiri yang mengatakan bela sungkawa. Bung Kiai ape-ape jadi presiden. Jujur nih kok lahiran. Alhamdulillah doa saya makbul. Wong apik-apik jadi presiden. Wong apik-apik iki hati-hati sampean ini. Iya. Oh itu jabatan itu merusak uang. Jabatan merusak uang nek ora kuat-kuat. Saya pernah menjabat jadi Rais Am sebentar. Wah rasanya harus kudu fatwa terus saja saya. Alhamdulillah. Ini syukuran kemarin. Ini Menteri Agama ini. Karena leren. Jadi ini kiai tapi ketutupan. Kiai ketutupan pangkatnya. Ini sebetulnya kiai. Lalu dilecehkan di sosial media itu. Saya ngikuti itu, dibully orang ini. Itu nggak ngerti dalil. Lu nggak ngerti dalil gimana? Ini kiai Madura. Mereka itu maksudnya orang kalau sudah jadi orang pangkat, kiainya hilang. Memang ketok itu hilang. Saya sendiri sudah tidak lihat lagi kalau Pak Mahfud ini kiai sudah. Menko Polham, Menko Polhukam. Jadi apa namanya saya tenan. Sampean kalau kurang yakin dengan omongan saya, sampean tanyakan kiai-kiai yang dekat sini. Ini Kiai Muhsin, ini ada kiai, ini kiai ada Kiai Husain, ada kiai ini. Ini semua kiai-kiai. Sampean tanyakan, omong saya benar apa enggak? Jadi beragama itu bukan beban. Kita sudah mikirno regane lombok barang. Emeh beragama kok langeling ini ya Allah. Rumangsane Gusti Allah iku rumangsane wajeme ora mendelik terus. Ya orang itu lucu. Kalau dia marah, dia bilang Gusti Allah marah. Rumangsane gitu. Kalau dia mangkel, rumangsane Gusti Allah ya mangkel. Lho iku kok ndak sok gedene semono iku. Ini orang terlalu takabur, menyamakan dirinya dengan Gusti Allah. Kalau dia nggak senang, Gusti Allah nggak senang ini. Seenak saja menistakan ini, menistakan itu. Dia purmu sidik-sidik nistakan. Wis ora ngaji, lugat ora ngaji, gramatikal gak ngaji apa-apa wis ngono kuwi. Kalau nggak percaya itu Ustadz kamu suruh kesini biar bantah-bantahan sama saya. Mau angkel aku.
Pak Mahfud ini pakai dalil. Ini saya dibully. Yang bully siapa? Bukan imamnya, makmumnya. Ada yang bertanya kepada saya, itu tapi followernya kok banyak. Kalau itu tidak benar kok followernya banyak. Saya bilang, di Quran itu ada wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang alim masih ada yang alim lagi. Di atas orang alim ada yang alim. Jadi jangan sombong. Di atas orang alim ada yang lebih alim. Saya tambahi sendiri di bawah. Batahta kulli jahilin jahul. Yang ketawa sudah paham, jadi tidak usah saya terjemahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.